mohon menghidupkan kamera ya, mau difoto foto penutupan. Ya. Pak Happy sama Bu Siti Mufidah. Ya, dihidupkan. Mufidah. Pak Happy. Ya, sudah Pak Dede. Ya, baik, saya ambil dulu fotonya ya. Ya. Baik, Bapak bisa dimulai ya? Ya, bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asesor Akreditasi, yang pertama Bapak Dede Haryono dan Bapak Asmuri, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kebakalan, Ibu Hajah Alvina, yang kami hormati Bapak Ibu Paguyuban beserta komite, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta pendidik dan tenaga kependidikan yang lain. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan penutupan akreditasi di SDN Kebakalan dalam keadaan sehat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam jalan kebenaran. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara sambutan yaitu akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Hajah Alvinah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Asesor dengan Bapak Dede. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kebakalan serta komite dan Ibu Paguyuban yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat melaksanakan. Coba mungkin paguyuban itu dimatikan dulu ya, paguyuban yang satunya, yang baju merah, ya biar enggak bingung. Yang kerudung merah, ya sudah. Monggo Bu, lanjut Bu. Monggo Bu, lanjut. Loh, punya Ibu dihidupkan Bu, monggo Bu. Mic-nya masih tidak terdengar. Oh iya sudah. Yeah. Ya, terima kasih. Yeah. Ya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita telah melaksanakan visitasi dengan lancar kepada Bapak Asesor maupun Bapak Ibu dan Guru dan paguyuban serta Bapak Komite yang 2 hari ini kita melaksanakan visitasi dengan keadaan agak menjawabnya itu agak rotok stres sedikit. Ya mudah-mudahan dalam penilaian nanti bisa memuaskan. Itu yang kami harapkan. Salawat salam kami berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliau yang telah memberi suri tauladan bagi kita semua berupa agama Islam. Bapak Asesor, kami mewakili SDN Kebakalan ya dalam pelaksanaan
kalau kurang lancar atau kurang cocok, insya Allah itu sebetulnya itu menyatu, tapi cara menyampaikannya itu kurang baik, tidak mengerti, mungkin seperti itu. Jadi kami sebagai Kepala Sekolah SDN Kebakalan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Asesor dan Bapak Ibu Dewan Guru semua. Di sini dari kami, Bapak, kami mohon maaf apabila ada kekurangannya. Memang manusia itu tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Dari sini kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Haji Alvina atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah penyampaian temuan dari Bapak Asesor kepada Bapak Asesor. Waktu kami persilahkan. Moga Pak Dede dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan saya, Mas Muri, pengawas dan asesor dari Banyuwangi. Yang saya hormati Bu A selaku Kepala SDN Kebakalan. Yang saya hormati Bapak Ibu Paguyuban, Komite Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan visitasi akreditasi selama 2 hari, ya, mulai kemarin sampai hari ini, yang secara umum dapat dikatakan pelaksanaan ini telah lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, temuan-temuan kami dapat sampaikan. Yang pertama, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan berkaitan dengan penanaman disiplin waktu masuk sekolah maupun keluar sekolah, disiplin kebersihan, kemudian disiplin dalam pengerjaan tugas, literasi dan pelaksanaan religius secara umum. Dari hasil wawancara dan telaah dokumen serta observasi menunjukkan hal yang baik, ya. Namun demikian ada beberapa temuan Bapak Ibu perlu dipahami, sama-sama kita pahami, sama-sama kita renungkan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting di siswa kelas tingkat SD ini. Jadi karakter ini menjadi hal yang penting, tidak hanya SD itu ngejar-ngejar prestasi saja, prestasi akademik maupun akademik. Namun demikian, membangun karakter itu juga bukan hal yang tidak penting. Dari hasil pengamatan kami, wawancara kami, dari pelaksanaan religius sudah banyak dilakukan, doa, istighosah, baca Asmaul Husna, baca surat-surat pendek, sholat duha, sholat duhur, berjamaah, ya. Pelaksanaannya terjadwal, karena terjadwal per hari begitu nampaknya. Mungkin ke depan akan dilakukan misalnya TPA atau dan sholat duha itu tiap hari, ya. Tidak mengikuti pelajaran agama, tapi tiap hari. Nah, jadi ada tambahan jam pelajaran. Namun pelaksanaannya mungkin bergiliran. Ya. Gurunya tidak harus guru agama, ya. Guru kelasnya sendiri tidak apa-apa. Jadi namun itu dilaksanakan bergiliran. Lebih baik lagi guru agama sebetulnya supaya agak berbeda. Ya, jadi misalnya jam 7 itu kelas berapa, nanti ganti jam 7.45 atau jam 7.35 dan seterusnya. Temuan kami untuk mengontrol apakah siswa melaksanakan kegiatan keagamaan sehari-hari di luar sekolah itu terlaksana atau baik, tidak. Nampaknya baru diukur dari, ya, kalau lihat aja Pak, kalau melaksanakan
pembacaan surat-suratnya itu nggak lancar, ya berarti anak itu jarang melaksanakan ibadah di rumahnya. Saya kira ada hal yang lebih penting lagi, ada yang lebih baik lagi, misalnya membuat buku kontrol. Coba Sehingga interupsi sebentar ya, Bu Nurul Amalia bisa dimatikan dulu Bu. Ya, enggak, suaranya biar enggak. Ya, Bu Nurul, dah, sudah Pak, monggo Pak, lanjut. oh iya. Atau Jadi, Bu Siti Sutiar, ya dimatikan. Dah, enak ya. Oke. sehingga terkontrol pelaksanaannya itu, apa betul-betul anak itu melaksanakan ibadah atau tidak. Ya, ini hal penting saya kira dalam rangka pembiasaan anak-anak melaksanakan ajaran agama sesuai agama yang dianutnya. Kemudian bimbingan konseling itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan guru kelas. Ketika kami wawancara, kebanyakan kegiatan konseling itu dilakukan, tetapi pelaksananya itu insidental ya. Insidental, kalau ada kasus baru ada. Nah, ini barangkali bisa lebih difokuskan lagi. Jadi pendidikan konseling itu harus terencana, terprogram, ya. Sehingga dilaksanakan kapan konseling individu dilaksanakan, konseling sosial, konseling akademik, maupun konseling kaitannya dengan karir anak-anak. Jadi Bapak Ibu guru kelas ya harus ini. Kalau bisa ya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu terencana, terprogram. Jadi tidak melakukan pengulangan yang terlalu ini. Misalnya anak kelas 1 mungkin karir ya nggak terlalu dipentingkan ya. Berbeda dengan kelas 4, 5, 6 seperti itu. Nah, kalau ini sudah terencana atau terprogram dengan baik, ya Bapak Ibu melaksanakan itu. Menyisihkan waktu seminggu sekali misalnya untuk menyampaikan konseling itu. Apalagi Bapak Ibu kelas 5, 6 itu kan yang perempuan sudah mulai mungkin ada yang sudah menstruasi, itu khawatir saya orang tuanya mungkin ada yang peduli, ada yang tidak. Nah, dan murid juga mungkin akan lebih banyak mendengar apabila selain orang tuanya Bapak Ibu guru, ibu-ibu guru terutama menyampaikan apa yang harus dilakukan anak, kebersihan dan lain-lain ya. Demikian juga dengan cara belajar yang baik. Untuk kelas 4, 5, 6, terutama kelas 6, belajar yang baik. Bagaimana supaya dia meraih cita-citanya. Demikian. Kemudian dari tadi kegiatan pembelajaran yang kami amati, Bu Soleha itu ya karena mungkin ya, mudah-mudahan ini mungkin ini terbatas waktu sehingga kecepatannya tinggi gitu ya. Jadi ngebut gitu loh ya. Kurang kalem ya, kurang tenang ya. Maaf Bu Soleha, ini kan namanya Iya, Bapak. Pengamatan Masukan, kami. Kalau iya. nggak ada ya ini yang kayak keliru saya. Kegiatan sudah memenuhi seluruh langkah-langkah kegiatan yang diharapkan ya. Nggak ada ya, kalau seandainya saya ada di kelas itu mungkin bisa lebih memahami ya kondisi anak-anak segala macam. Sudah ada, cuma itu tadi. Jadi kecepatan tinggi kayak terburu-buru ya, terburu-buru. Nah, ini mudah-mudahan ini hanya hari ini aja, bukan sebuah kebiasaan Bu Soleha mengajar dengan kecepatan tinggi seperti itu. Iya, Pak. Kasihan anak-anak. Buru waktu, iya. Soalnya kan Ya. saya lihat jamnya mau. Iya. Ya itu aja Bu Soleha. Jadi Iya, mudah-mudahan hanya ini aja. Karena diamati, karena dibatasi waktunya, sehingga ya. kecepatannya agak tinggi, agak cepat ya. Kalau itu tiap mengajar seperti itu, khawatir anak-anak itu, anak-anak. Sama Boten, dengan Pak, boten. Ya, sama dengan saya, kalau saya refleksi kepada anak-anak itu, anak-anak mengatakan Pak Dede mengajarnya cepat, mesti begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa tidak cepat seperti itu kalau pelaksanaan tidak sedang divisitasi. Diamati. Iya, siap Bapak. Nggih. Sementara itu dulu ya temuan-temuan yang bisa saya temukan pada kegiatan KBM ini.
Saya mohon maaf juga Bapak Ibu semuanya apabila selama 2 atau 3 hari ini kita bersama, 2 hari lah ya, bersama ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat rekan asesor Bapak Dede Haryono dari Jember. Yang terhormat Ibu Alvina, Kepala SDN Bakalan Porong. Yang kami hormati Ibu-ibu paguyuban beserta pengurus komite dan jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan akreditasi ini secara umum bisa berjalan lancar, dan kita selama mengikuti kegiatan ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dede Haryono tentang temuan-temuan yang nantinya ini menjadi masukan Bapak Ibu ke depan. Jadi perlu kami sampaikan, kami di sini tugasnya hanya memberi masukan Bapak Ibu. Jadi kalau nilai ini terus terang kami tidak bisa menentukan. Nilai itu nanti yang menentukan adalah BAN SM. Kami cuma menggali data dan informasi, kemudian kami serahkan ke BAN SM. Penentu nilai ini tetap BAN SM. Itu tentang kegiatan akreditasi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya menambahkan temuan-temuan yang nantinya untuk perbaikan sekolah kita, hasil dari observasi kami, kemudian wawancara dan telaah dokumen. Itu yang pertama, kami menyampaikan tentang proses belajar mengajar. Jadi kami mengamati Ibu Nurul Amalia ya mengajar. Jadi secara umum untuk cara mengajarnya sudah baik ya. Jadi mulai dari penguasaan kelas, kemudian menata alokasi waktu, ini sudah hampir sempurna, hampir baik ya. Tapi masih ada ya kekurangan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya fokus pada pelaksanaan pembelajaran tadi. Jadi kaitannya antara pelaksanaan pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran yang berupa RPP. Ini ibarat RPP itu kan petunjuk jalan, ya, petunjuk jalan. Nah, di dalam kita mengajar itu nanti kan tujuan akhir ada tujuan. Sama seperti kita umpamanya mau ke SD Kebakalan. Kita dari Sidoarjo Kota umpamanya. Mau ke SD Kebakalan. Ini kan berarti tujuan akhirnya nanti di SD Kebakalan. Kita harus lewat mana saja, apa saja yang harus kita lalui. Itulah yang ditulis di RPP sama ya. Jadi kalau umpamanya sekarang sudah enak ya, waktunya di sana bisa kita prediksi. Waktunya 70 menit. Ya di RPP ditulis 70 menit. Ya. Waktunya. Ini mohon maaf Ibu Amalia tadi setelah kami teliti waktunya ternyata 170 menit Bu di RPP. Ya, monggo nanti dikoreksi. Nggih Bapak, untuk yang atas kan
2 kali 30 2 kali menit. ya, tapi Yang bawah bawah belum diganti. oh belum Ya. diganti. Karena kemarin kan kita Terburu-buru. taunya itu kan 2 jam. Iya, 2 jam jam itu biasa. jam biasa, makanya Oh, belum diganti. belum diganti. Ya, tadi setelah Ya, saya amati, untuk Bu, langkah-langkahnya sudah waktunya diganti. kok terlalu lah. Ini ibarat jalan mestinya ditempuh hanya 70 menit, ditempuh 170 menit ya. Ini nanti mampir kemana saja ini kan begitu. Jadi sesuai dengan itu. Jadi apa yang ditulis itu yang dilaksanakan di dalam proses pembelajaran itu RPP. Bapak Ibu yang kami hormati, RPP yang diharapkan itu nanti dalam proses pembelajaran itu sebetulnya ada 3 ya, proses pembelajaran yang baik itu ada 3 yang diharapkan dalam penerapan pembelajaran yang baik. Yang pertama, pembelajaran yang baik itu yang pertama harus memberi siswa itu atau melibatkan siswa secara aktif. Ini yang pertama, ya. Melibatkan siswa secara aktif. Nah, ketentuannya melibatkan siswa secara aktif itu apa saja? Yang pertama, itu adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Ini yang pertama. Jadi berikan siswa untuk bertanya. Jangan guru saja yang bertanya kepada siswa, tapi berikan kesempatan siswa untuk bertanya. Kemudian pemberian kesempatan kepada siswa untuk menjawab, berarti guru bertanya kepada siswa, siswa menjawab. Jadi imbang itu. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas, memberikan tugas, ya. Kemudian atau membaca atau diskusi, ya. Jadi mengerjakan tugas, membaca atau diskusi. Ini berarti tanda-tanda pembelajaran itu aktif. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil. Nah, ini menandakan bahwa pembelajaran itu aktif. Jadi ada 4 hal itu ciri-cirinya. Pembelajaran itu aktif. Kemudian pembelajaran yang baik selain pembelajaran aktif, yang kedua itu juga harus melaksanakan pembelajaran itu melalui pengalaman konkret, ya. Jadi melalui pengalaman konkret, ya. Sehingga tidak terjadi anak-anak umpamanya dibiasakan untuk menghafal, ya. Jadi menghafal, kalau masalah pengetahuan menghafal itu tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi umpamanya tadi saya koreksi ya, Bu Amalia, anak-anak dibiasakan menghafalkan perkalian. Ini sebetulnya sudah tidak boleh, Bu. Anak-anak kok perkalian kok dihafal, ya tidak boleh. Kan di sini berarti tidak ada kategorinya, kecuali kalau hafalan untuk peningkatan ketakwaan, jadi umpamanya menghafal surat-surat pendek, tidak masalah. Ya. Tapi kalau sudah ada pengetahuannya kok disuruh menghafal, ini tidak boleh. Anak-anak tahu pengetahuan itu harus melalui pengalaman konkret, perkalian umpamanya. Ya pengalaman konkret, umpamanya perkalian 4 kali 5 ada berapa? Ya anak-anak nanti dibuat diskusi 4 ada 5 kelompok. Ya itu berarti 4 kali 5 hitungannya, kan begitu pengertiannya. Jadi itu pengalaman konkret, sehingga anak-anak mengerti perkalian itu bukan hasil dari hafalan, gitu. Oke. Ini yang diminta, pengalaman konkret di situ. Anak-anak tahunya melalui pengalaman konkret. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembelajaran baik ya, yang baik itu adalah penyajian materi yang bermakna. Penyajian materi yang bermakna. Artinya apa? Materinya berguna dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di dalam kita menyusun atau melaksanakan pembelajaran, menyusun rencana pembelajarannya, itu di kegiatan pendahuluan itu harus ada manfaat materi. Ya, jadi harus ada manfaat materi yang akan kita sajikan itu apa. Itu harus kita tulis. Selain tujuan. Kalau punya ibu tadi sudah ada tujuannya, cuma manfaatnya belum ada. Sehingga
dengan adanya pancingan manfaat ini harapannya ini penyajian materi yang bermakna ini nanti akan berguna gitu ya. Jadi ini untuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di dalam pelaksanaan pembelajaran ini nanti juga karena Bapak Ibu nantinya ini dituntut hasil lulusan itu adalah bagaimana anak-anak ini nanti terampil ya, mulai dari terampil berkomunikasi, terampil berkolaborasi, terampil untuk mengemukakan pendapat atau istilahnya bersifat kritis ya, kemudian juga punya kreatif dan inovatif. Nah, ini tugas Bapak Ibu di dalam melatih anak-anak dalam proses pembelajaran. Dari tiga hal yang kami sampaikan itu kalau memang diterapkan nanti itu akan berhasil, Bapak Ibu. Ya. Jadi umpamanya keterampilan berkomunikasi. Kami tadi sudah dapat menyimpulkan dari hasil wawancara siswa-siswi yang tadi sudah ngumpul ada 10 lebih itu sudah kami simpulkan, Bapak Ibu, bisa kita simpulkan bahwa selama ini Bapak Ibu melatih anak-anak untuk terampil berkomunikasi itu seperti apa hasilnya. Ya, dari wawancara tadi sudah. Jadi kalau terampil berkomunikasi misalnya begitu wawancara jawabannya lancar, itu namanya terampil berkomunikasi. Gitu ya. Jadi itu bisa kita lihat. Terampil berkolaborasi, artinya anak-anak juga nanti mahir untuk bekerja sama ya. Sehingga dalam pembelajaran diskusi itu ada kerjasama yang baik. Kemudian kreatif dan inovatif ya. Kemudian juga bersifat kritis. Bapak Ibu membiasakan mengajarnya itu dari yang lot menuju ke hot, termasuk nanti pemberian soal-soal itu dengan soal yang hot. Itu nanti akan melatih anak-anak berpikir kritis dan kreatif serta inovatif. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini kaitannya semuanya nanti ada di hasil lulusan itu. Jadi Bapak Ibu kalau menerapkan pembelajaran ini secara benar, sesuai dengan tuntutan 3 hal tadi, pembelajaran secara aktif, kemudian penyajian materi yang bermakna, kemudian juga melalui pengalaman yang konkret, ini insya Allah itu semuanya nanti hasil yang diharapkan itu bisa terlaksana. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengukur ketercapaian, hasil belajar ini sudah tercapai atau belum, itu adalah melalui penilaian. Ya. Jadi ingat, penilaian itu ada penilaian proses, ada penilaian hasil. Kadang-kadang yang dilupakan oleh Bapak Ibu, ini adalah penilaian proses. Ya. Nah, penilaian proses ini penting Bapak Ibu, kita sebagai guru ini penting penilaian proses. Apakah selama ini kita menyampaikan materi, kita mengajar, ini sudah sesuai dengan harapan dari anak-anak atau belum? Ya, apakah model yang kita berikan ini sudah sesuai atau belum? Makanya perlu penilaian proses. Nah, untuk perbaikan penilaian proses, ini Bapak Ibu harus rajin untuk melaksanakan refleksi. Ya, refleksi. Nah, refleksi ini biasanya banyak yang sudah ditulis di RPP, seperti punya Ibu Amalia tadi ditulis di RPP. Tetapi saya amati ini yang lupa tidak disampaikan refleksinya. Oke. Jadi refleksi itu penting ini untuk perbaikan pembelajaran. Jadi untuk penilaian proses namanya. Jadi proses pembelajaran. Jadi kita harus ya tidak malu-malu ya untuk selalu dikoreksi. Nah, untuk refleksi itu nanti bisa dari teman sejawat ya untuk mengamati kemudian memberikan masukan. Bisa dari kepala sekolah, bisa dari dirinya sendiri refleksi. Bisa dari siswa. Ya, ini yang jarang dilakukan itu refleksi dari siswa. Jadi kalau misalkan ngajarnya itu di kelas 6, ini sudah waktunya ya. Anak-anak sudah mulai timbul rasa ingin mengevaluasi, ya, refleksi dari siswa. Buat angket, ya, berikan ke anak-anak untuk ngisi sekitar 3 menit untuk menjawab pertanyaan angket.
Ini refleksi namanya. Ini harus rajin dilakukan sehingga nanti itu adalah dalam rangka untuk penilaian proses, gitu. Ya, untuk perbaikan proses belajar mengajar. Kemudian penilaian itu sebagai penilaian proses yang dilakukan oleh guru, artinya dalam Bapak Ibu mengajar itu sekaligus juga menilai proses pembelajaran. Ini nanti yang dinilai kepada siswa. Di antaranya apa? Penilaian proses di sana, ini yang diperlukan adalah bagaimana Bapak Ibu di RPP sudah membuat apa yang disebut dengan instrumen penilaian sikap. Nah, ini mestinya juga harus dilaksanakan. Kalau sudah ditulis di RPP, juga harus dilaksanakan. Jadi umpamanya kita menilai pada saat anak-anak diskusi, ini kita sambil menilai proses. Ya, prosesnya itu kita nilai. Ya, dan nilai satu-satu. Jadi ada digunakan instrumen yang sudah dibuat itu. Itu penilaian proses di antaranya. Kemudian penilaian hasil. Ya, penilaian hasil berarti untuk mengukur ketercapaian. Ya, ketercapaian dari apa materi yang sudah kita sampaikan, apakah sudah sesuai dengan tujuan. Ini namanya penilaian hasil. Nah, penilaian hasil, Bapak Ibu, ini dikenal dengan penilaiannya otentik. Nah, ciri-cirinya penilaian otentik itu apa? Di sini ada 3 ya penilaian otentik itu. Yang pertama ini penggunaan berbagai teknik atau metode penilaian. Ini jadi menggunakan berbagai metode dan teknik penilaian. Yang pertama. Kemudian yang kedua, penilaian itu dilakukan secara berkesinambungan, secara sistematis dan berkesinambungan. Yang kedua. Dan yang ketiga, itu nanti ada dampak untuk perbaikan hasil belajar siswa. Ya. Jadi itu diantaranya. Ciri yang pertama tadi, yaitu penggunaan berbagai metode dan teknik penilaian. Nah, di sana kemarin sempat saya tanyakan, ya, tekniknya pakai apa saja, metodenya bagaimana. Ini sempat saya tanyakan, ya, di dalam proses kemarin. Perlu kami sampaikan bahwa untuk teknik penilaian itu kan utamanya untuk teknik penilaian bisa untuk sikap ada observasi, kemudian ada jurnal, ada penilaian diri, ada penilaian antar teman. Kemudian untuk pengetahuan ada tes tulis, ada tes lisan, ada penugasan. Kemudian untuk keterampilan ada kinerja ya atau praktek, kemudian ada proyek, ada portofolio, ada produk. Nah, ini teknik-teknik penilaian. Kemudian aspek atau ranah penilaiannya yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu. Jadi ada 3 macam itu. Ini tentang penilaian. Kemudian untuk ketercapaian, apakah anak-anak ini nanti sudah mencapai batas tertentu atau KKM atau belum, ini perlu setelah kita mengadakan penilaian, diadakan yang namanya analisis hasil ulangan. Ya, analisis hasil penilaian. Nah, dari analisis itu nanti akan diketahui kira-kira soal bagian mana yang belum dikuasai oleh siswa. Nah, dari situ nanti yang belum mencapai KKM berarti harus mengikuti remedi, dan yang sudah mencapai KKM ini perlu pengayaan. Jadi ini tentang proses belajar mengajar yang kaitannya dengan proses belajar mengajar. Kemudian selain melatih anak-anak untuk 4 hal tadi, ada terampil berkomunikasi, terampil berkolaborasi, kemudian juga bersifat kritis, kemudian kreatif dan inovatif. Ini juga anak-anak perlu diberi kesempatan untuk istilahnya tampil mengekspresikan diri. Jadi sekolah ini perlu nanti juga memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menampilkan apa-apa yang telah dipelajari di sekolah. Jadi umpamanya
belajar ekstra tari. Nah, ini harus diberi kesempatan untuk bisa tampil, ya, belajar tarinya itu bisa tampil. Kemudian apa namanya, kegiatan-kegiatan olahraga, ya, mungkin ada pertandingan antar kelas. Jadi diberi kesempatan sehingga di sana nanti anak ini akan termotivasi, ya, selain kegiatan akademik, non akademik juga tersalurkan. Ini harapannya. Jadi seperti kemarin saya begitu wawancara dengan Bapak Ibu, di sana rutin setiap perpisahan ini ada kegiatan menampilkan anak-anak. Tapi dari anak-anak sendiri, jawabannya tadi tidak pernah ada. Jadi mana yang harus kita percaya, ya. Jadi inilah yang kalau rutin kita adakan setiap, umpamanya 1 tahun diadakan, setiap tahun rutin diadakan, mungkin anak-anak akan teringat, ya. Jadi ini harapannya, sehingga saluran dari apa namanya, kreasi anak-anak yang sudah belajar ekstra kurikuler ini bisa diapresiasi. Saya rasa itu Bapak Ibu, ya, tambahan dari kami. Dan yang terakhir, sama seperti Pak Gede, kami selama 2 hari berkomunikasi dengan Bapak Ibu lewat daring. Ini apabila dalam hal penggalian data lewat wawancara atau observasi atau memberikan masukan-masukan ini ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, kami selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, kami untuk tetap menyambung tali persaudaraan, monggo Bapak Ibu yang mungkin ada keperluan bepergian ke Banyuwangi, ini bisa mampir ke Banyuwangi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini serangkaian acara kegiatan akreditasi di SDN Kebakalan telah selesai. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili segenap keluarga besar SDN Kebakalan mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live Bapak Ibu, ya. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.